Halo guys, apa kabar? Gue harap lo semua lagi baik-baik aja. Nah, hari ini gue pengen ngobrol soal topik yang mungkin udah sering lo denger, tapi masih aja dikelilingi sama banyak banget kesalahpahaman. Dunia introvert. Gue yakin lo pasti pernah denger stereotype kayak, ah dia itu pendiam banget, pasti nggak asik. Atau, introvert tuh pasti antisosial, suka menyendiri melulu. Atau yang paling parah, introvert tuh kurang percaya diri, harus lebih banyak bergaul. Stop, yuk kita bongkar bareng-bareng mitos-mitos ini. Karena percaya sama stereotype yang gak jelas, cuma bikin kita salah paham sama orang lain, bahkan sama diri sendiri. Lo mungkin introvert, tapi merasa aneh karena label-label ini. Atau lo ekstrovert yang bingung gimana caranya berinteraksi sama temen introvert lo. Tenang, kita kupas tuntas ya. Mitos ke-1. Introvert sama dengan pemalu dan tidak percaya diri. Ini nih kesalahpahaman nomor 1. Banyak yang nyampur adukan antara introversion, sifat kepribadian, sama shyness atau rasa malu, kondisi kecemasan sosial. Psikolog ternama Carl Jung yang pertama kali mempopulerkan istilah ini, bilang kalau introvert itu pada dasarnya mendapatkan energi dari dalam diri mereka sendiri. Bukan berarti mereka takut sama orang guys. Mereka cuma punya cara berbeda buat ngecharge baterai sosial mereka. Jadi gini, seorang introvert yang percaya diri bisa aja dengan mantap presentasi di depan ratusan orang, memimpin meeting, atau tampil di panggung. Tapi setelah itu, dia butuh waktu sendiri buat mengisi ulang energinya yang terkuras karena interaksi intens tadi. Sementara orang pemalu, baik introvert maupun ekstrovert, merasa cemas atau takut dalam situasi sosial tertentu. Jadi introvert itu soal dari mana sumber energi, sementara pemalu itu soal rasa takut terhadap penilaian sosial. Bedakan ya. Mitos kedua, introvert tidak suka orang lain atau antisosial. Nah, ini juga bahaya. Dia jarang nongkrong, pasti nggak suka kita nih. Eits, jangan salah. Introvert itu bukan membenci manusia. Mereka cuma lebih selektif dan lebih menikmati interaksi yang meaningful dan deep. Kalau ekstrovert mungkin bisa betah ngobrol ringan atau small talk dengan 10 orang dalam semalam, introvert lebih memilih obrolan berisi 1 lawan 1 sampai tengah malam. Mereka benci boring social rituals yang terasa dangkal, tapi soal koneksi yang dalam, mereka ahlinya. Istilah antisosial sendiri dalam psikologi merujuk pada gangguan kepribadian yang sangat berbeda dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan introversi. Jadi, introvert itu bukan antisosial. Mereka cuma pro kualitas bukan pro kuantitas dalam pertemanan. Mitos ketiga, introvert tidak bisa jadi pemimpin atau kerja tim. Kalau lo percaya mitos ini, lo berarti belum kenal sama tokoh-tokoh seperti Barack Obama, Elon Musk, atau J.K. Rowling yang dikenal sebagai pribadi yang lebih introvert. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari Wharton School malah menemukan hal menarik. Dalam tim dengan anggota yang proaktif, pemimpin introvert seringkali lebih sukses karena mereka lebih cenderung mendengarkan ide-ide anggota tim dan nggak mendominasi percakapan. Introvert punya kekuatan dalam pendengaran aktif, analisis mendalam dan berpikir sebelum bertindak. Mereka nggak gerasa gerusuh. Dalam rapat, mereka mungkin lebih banyak mendengar dulu lalu memberikan sumbangsi pemikiran yang sangat matang. Jadi bukan nggak bisa memimpin guys, tapi gaya kepemimpinannya berbeda, lebih reflektif dan memberdayakan. Mitos keempat, introvert selalu pengen sendirian dan penyendiri. Iya, mereka butuh waktu sendiri buat recharge, tapi bukan berarti mereka adalah pertapa yang gak butuh kontak sosial sama sekali. Semua manusia termasuk introvert punya kebutuhan dasar untuk terhubung. Bedanya dosis sosialisasi mereka aja yang lebih sedikit. Bayangkan baterai sosial mereka itu baterai smartphone yang cepat habis. Mereka bisa nongkrong seru, ketawa-ketawa, tapi setelah 2-3 jam, baterainya low bat. Mereka butuh cabut dan menyendiri buat ngecharge. Sementara ekstrovert, baterainya justru ngecharge dengan nongkrong itu. Jadi seorang introvert yang bahagia adalah yang bisa menyeimbangkan antara waktu sosial berkualitas dan waktu me time yang cukup. Mitos kelima, introvert itu aneh, sulit didekati atau sok dingin. Ini karena kita sering salah baca bahasa tubuh guys. Karena introvert lebih banyak proses informasi di dalam kepala, mereka mungkin terlihat serius, kurang ekspresif, atau jarang memulai percakapan. Itu bukan karena mereka sombong atau nggak suka, tapi mereka mungkin lagi asik dengan dunia pikiran mereka sendiri atau nggak merasa perlu buat basa-basi. Cara terbaik mendekati introvert lewat obrolan 1 lawan 1, ajak ngobrol topik yang mereka minati, yang biasanya mereka punya hobi atau ketertarikan yang sangat mendalam, dan hargai jeda dalam percakapan mereka.
Jeda itu bukan kosong, guys. Itu sedang proses. Mereka itu seperti deep ocean kalau dibandingkan dengan ekstrovert yang seperti riak ombak pantai yang ramai. Kedalamannya beda. Mitos keenam, menjadi introvert adalah kekurangan yang harus diobati. Ini yang paling menyedihkan. Budaya kita sering banget mengagungkan ekstroversi. Jadi orang yang supel, banyak bicara, dan mudah bersosialisasi. Sampai-sampai orang tua bisa khawatir. Anak saya kok pendiam banget ya, harus ikut banyak les biar percaya diri. Padahal introversi bukan penyakit, bukan kelainan. Ini adalah variasi normal dari kepribadian manusia. Dalam buku bestseller, Quiet, The Power of Introverts in a World That Cannot Stop Talking, karya Susan Cain, dijelaskan dengan sangat bagus bagaimana masyarakat kita telah mengabaikan kekuatan introvert. Dunia butuh keseimbangan, butuh yang riang menyala-nyala, juga butuh yang tenang menyelam dalam pikiran. Dengan berhenti percaya stereotype, kita bisa lebih menerima diri sendiri. Kalau lo introvert, lo bisa berhenti memaksakan diri buat jadi yang bukan diri lo, dan fokus mengembangkan kekuatan lo. Lebih memahami orang lain. Kalau lo ekstrovert, lo bisa lebih menghargai kebutuhan teman atau pasangan introvert lo, nggak tersinggung kalau mereka butuh waktu sendiri. Menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, baik di sekolah, kampus, atau kantor, dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menciptakan setting yang nyaman buat semua kepribadian. Misal menyediakan ruang kerja yang tenang, atau nggak memaksa semua orang buat selalu tim building yang gegap gempita. Yang penting dari semua ini adalah, jangan nilai buku dari sampulnya. Di balik sikap tenang seorang introvert, bisa jadi ada lautan ide, kreativitas, dan kedalaman pikiran yang menunggu untuk didengarkan. Cukup tanyakan dan dengarkan, beri mereka ruang. Mari kita hentikan stereotip dan mulai menghargai keragaman cara manusia dalam menjalani hidup. Karena pada akhirnya, baik introvert maupun ekstrovert, kita semua cuma mencari cara terbaik untuk menjadi diri sendiri dan berkontribusi pada dunia. Semoga insight ini bermanfaat, guys. Kalau lo punya pengalaman sebagai introvert atau pendapat lain, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Peace out!